Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kemarin kita ketemu lagi di Alumni Bertanya, Ustaz. Tapi ini mungkin edisi khusus kita para alumni datang ke sini buat mengucapkan selamat buat adik-adik. Oh ya. Sudah juara umum, Ustaz ya? Kemarin Juara umum tingkat SMP. Masya Allah. Ya? Iya, Ustaz. Itu sudah viral di alumni. Sudah jadi perbincangan di alumni orang tua juga. Sudah tanya-tanya, Ustaz. Iya. Soalnya kemarin masuk di koran Ambon Express, Ustaz, Jumat kemarin. Mereka bilang katanya lihat fotonya gurunya, Pak Mari, lagi pegang piala ini, Ustaz. Masya Allah. Gendong piala. Iya. Luar biasa. Kapan itu lombanya, Pak? Kita alhamdulillah kemarin lombanya tepatnya sebelum Ramadan. Ramadan, Masya Allah. Tapi kemudian pengumuman hasilnya itu Setelah Ramadan. setelah Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Kita Ini medalinya semua, Pak? ini medalinya semua. Berapa orang yang ikut, Pak? Alhamdulillah kemarin kita 16 orang yang mengikuti. Terus dari 16 itu 10 berhasil lolos ke babak final. Jadi kemarin olimpiadanya itu ada 2 babak. Ada babak penyisihan. Di situ bentuk soalnya hanya soal PG. Setelah itu ada babak finalnya. Alhamdulillah dari 16 yang ikut, itu 10 lolos final dan 9 berhasil Masya Allah. membawa pulang medali. Iya. Masya Allah. Karena 9 itu kita mendapatkan skor tertinggi dari seluruh peserta di jenjang SMP MTS. Alhamdulillah di kesempatan yang ketiga ini kita bisa menjadi juara umum. Oh, jadi baru 3 kali ikut? Langsung juara umum, Masya Allah. Gitu, Ustaz, ya. Kalau yang pertama partisipasi kita itu di tahun 2019. Kemudian karena kondisi COVID itu baru penyerahan medali dan piagamnya itu di 2020. Betul, Ustaz. Nih, waktu itu kami atau Al-Herat memulai dengan 3 wakil Oke. atas nama 3-tiganya pria. Oh iya, Ustaz. Kalau istilah mantan Menteri Kelautan itu kan cek ombak. Ya, kira-kira begitu. Jadi 3 kita kirim, 1 untuk bidang biologi atas nama Muhammad Zulmi, dan dia meraih emas tertinggi. Emas tertinggi. Ya, pertama ikut dan kemudian meraih emas tertinggi. Yang kedua pada bidang matematika, 2 orang kita ambil acak, kemudian mereka dua-dua itu berhasil dengan perunggu. Ya, padahal pada tahun itu kalau tidak salah kita 14 orang itu berhasil dalam tes insan cendekia. Iya, Ustaz. Ya, di 3 tempat. Ya, jadi untuk Halwar dengan Gorontalo. Iya. 14 orang yang diterima. Benar, Ustaz. Ya. Jadi 2 perunggu. Ya, padahal mungkin kalau kita ikutkan semua pada saat itu, Semuanya, Pak? kita bisa punya peluang. Karena 14 orang ini tingkat IC itu kan pramadonanya konsep Kementerian Agama kan. Iya, Ustaz. Ya. Jadi kita memang belum terpikir, baru cek ombak sih. Jadi Betul. 3 saja yang dikirim, alhamdulillah 3-3 bawa pulang medali. Terus karena biologi sudah pencapaiannya tertinggi,
Ya, maka mulai dari situ kita terus lupakan biologi sudah. Kita biar aja dia biar tidak berubah, tetap pada posisi satu itu. Posisi terakhirnya. Nah, kita kemudian tertarik untuk melihat matematika yang baru dapat 2 perunggu dan kemudian fisika yang kita belum ikut sama sekali. Alhamdulillah 2023 kemarin kita mengirim lebih jadi 8 orang untuk 2 mata lomba, yaitu bidang matematika dan fisika tanpa biologi. Oh, Ya, biologi. memang ada yang bertanya, kok kenapa biologi tidak? Nah, kita menjawab, ya biologi sudah capaiannya tertinggi, jadi kita tinggalkan itu dulu, kita fokus ke. Dari 8 orang itu kemudian 6 masuk final. Nah, dari 6 masuk final itu 2 merebut emas di matematika. Ya, tapi bukan emas tertinggi, tapi peringkat kedua dan ketiga. Kemudian perak tertinggi pada bidang yang sama matematika. Jadi matematika kita raih 3 medali, 2 emas, 1 perak. ya, peringkat kedua dan ketiga, dan 1 perak, ya paling teratas gitu. Sedangkan di bidang fisika 2 perunggu. Jadi 2 emas, 1 perak, 2 perunggu. 5 berarti Ustaz. 5. Jadi ikut yang pertama 3 bawa pulang medali, yang kedua 6 final, 5 bau. 5 bawa pulang. Nah, di cerita yang sekarang 2024 dengan mereka ini 9 yang meraih medali dari utusan tadi yang dibilang kemarin 16, ya, 6 gugur di babak penyisihan, 10 masuk final. ya babak final, kemudian 10 itu 9 bawa pulang medali. Masya Allah. Iya, ya, dari perempuan mereka 6 orang, tapi karena 2 tinggal di luar, mereka tidak ikut hadir, jadi 4 saja yang datang. Nah, yang paling dekat dengan piala ini peraih fisika pertama, Yang paling Mas, tinggi Ustaz. yang paling tinggi, Mas paling tinggi. Mas Mas pertama. paling tinggi, ya, Nilainya teratas Ustaz. iya teratas, Nilainya teratas. iya. Betul. Kemudian ada ini yang kedua, ini meraih perak Perak. Fisika. fisika, Oh ya. ya. Kemudian ada 1 dari luar yang tidak datang, itu dia meraih perak fisika juga, ya. Kemudian yang 1 ini kedua dari sebelah kanan Ustadz, ya, Ananda Kirani, itu perunggu di bidang fisika. Jadi fisika itu meraih 4 perunggu. Ya, jadi emas fisika pertama, emas matematika pertama, kemudian di fisika itu ada 2 perak, 1 perunggu. Jadi di fisika itu 4, matematika itu 1 emas, kemudian 1 perak teratas. Jadi emas itu 1 saja, tidak ada nomor 2, 3. Ya. Tertinggi dan satu-satunya. Benar. Kemudian perak kita yang tertinggi, kemudian perak yang kedua juga kita, itu yang tidak datang di sini Ananda Naura. Ya, kemudian perunggunya ini Ananda Aziza yang paling ujung. Berarti matematika juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 akhirat semua. Iya. Masya Ya. Kalau matematika juara 1, juara 2 perak, juara 3 perak, baru kemudian perunggu. Masya Allah. Ya kan, seperti Benar, itu. Ustaz. Iya. Nah, sedangkan fisika emas pertama, perak 2 kemudian, dan perunggu 1 terakhir. Jadi perunggu di matematika itu 2, perak 2, emas 1.
Ya, jadi ini ya kita berikan apa namanya kebanggaan kepada mereka semua. Baik. Ya, karena apa yang mereka dapatkan di Al-Khairat ini kan sekolah sederhana, sekolah biasa. Iya, betul. Cuma cara kita tuh, orang alumni juga pernah tahu Betul. ya cara yang kita bikin luar biasa lah. Betul, Ustaz. Ya, dan alhamdulillah hasilnya juga bisa menjadi luar biasa dengan izin Allah. Betul. Ini yang para alumni dan orang tua di rumah juga bilang Al-Khairat ini sekolah sederhana tapi prestasinya luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau kita cerita prestasi hari ini, ya ini sudah posisi 1 Maluku tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, pesertanya kemarin dari 9 kabupaten, 11 apa 9 kabupaten? Dari 11 kabupaten kota di Maluku 9 yang turut itu yang serta. ikut turut serta 9. Nah, kemudian tingkat SMP pesertanya 1000 berapa ya? Kemarin untuk tingkat SMP saja itu total pesertanya 1130 dari 100 SMP dan MTS seprovinsi Maluku. Tapi kalau hitung total semua itu 3.000 jenjang lebih. 3.340-an Ustaz. Ya, dari SD, SD, SMP, SMA. SMP, MI, SD, dan SMP. ya. Tadi penyampaian Ustaz tadi juga menarik. Iya. Tahun sebelumnya itu kalau menghitung banyak medali emas, itu tahun sebelumnya kita juga peraih medali emas terbanyak juga Ustaz. Kita punya 2 medali emas. Tahun ini juga kita dapat 2 medali emas. Tapi tahun kemarin itu kita nggak dapat posisi atasnya. posisi emas champion yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tidak dapat posisi 1 champion sehingga skor medali emasnya itu kita belum sampai dapat juara umum. Nah, alhamdulillah tahun ini tadi saya sudah sampaikan kita championnya itu untuk 2. Jadi ada istilah emas champion yang diistilahkan yaitu emas tertinggi untuk matematika sama fisika. Matematika sama fisika. Iya. Nah, ini juga kemarin juga Ustadz ada banyak orang yang bertanya Ustadz setelah kita posting di media sosialnya Al-Khairat, itu banyak yang bertanya mata lomba untuk tingkat SMP MTS itu kan ada 3 Ustadz. Iya. Matematika, fisika dan biologi. Dan biologi. Ada yang bertanya-tanya kenapa kita hanya dapat champion 2, satunya bisa lepas. Kayak itu Ustaz. Nah, kayak tadi Ustaz juga sudah menjawab ya. Jadi sekarang ini kita menjawab pertanyaan itu bahwa kita sudah menggapai itu, ya, mas championnya di biologi, ya, terus kita fokus, ya, di 2 yang terakhir ini di matematika dan fisika, dan kemudian upaya itu membuahkan hasil. Ya, jadi kemarin ada cerita dengan Pemari, dengan Ibu Kepsek, ya, ini udah lengkap ini, champions biologinya, Fisika, champion matematika. fisikanya sama matematika. Matematikanya. Apa kita rehat dulu sejenak gitu, ya? Tapi kalau Pak Mari bilang terserah ketua yayasan, kalau Ibu Diana ketua ikut juga kan? Ya. Ya, jadi kita nanti pikirkan, ya. Pokoknya kita ya ingin mengambil bagian demi kemajuan pendidikan di Maluku, khususnya bagi anak-anak kita sendiri. Karena ajang Merpati juga itu harus diakui itu panggung Betul. untuk kemudian anak-anak bisa Betul, Ustaz. ya mengeluarkan potensi mereka. Kalau kita boleh kasih tanggapan Iya, dari sisi murid, iya, kalau sudah lihat teman-temannya seperti ini, Iya. kakak tingkahnya seperti ini, tuh ada rasa iri. iya, Itu juga bisa ya. iya. Jadi bukan cuma iri, malah berharap Itu juga bisa ya ya. kalau bisa. Iya. Betul, Ustaz. Ya, kita minta doanya dari para Baik. Amin. ya. Jadi hari ini datang menyemangati mereka, mengapresiasi mereka, tapi kunjungan yang berikut itu nanti kita atur khusus untuk bagaimana bisa berbagi motivasi. Baik, Ustaz. Ya, sehingga yang tadi itu rasa iri itu Betul. terlunasi gitu dengan Betul. ya.
Masya Allah. Saya Ya, juga jadi saya juga sempat bincang sama kelas 78 kemarin Ustaz, teman-teman, menyampaikan hasil Olimpiade itu. iya, Benar kata, jadi apa yang Arjun duga itu iya, ternyata terjadi. kenyataan terjadi di kelas. Ada kelas 78 itu Masya Allah Iya. bersemangat sekali untuk menyambut kompetisi berikutnya. Betul. Ini juga sebagai apa ya? Kayu bakar Ustaz untuk kasih nyala Kasih. mereka buat. Ini lagi ya. Betul. Ya, tapi kalau bicara prestasi, kita alhamdulillah ini prestasinya banyak. Alhamdulillah. Iya. Ustaz. Ya, ya cuma hari ini mungkin kita mulai dengan prestasi terakhir, yaitu capaian mereka ini. Ya, insya Allah nanti Bapak, Ibu di rumah juga nanti menonton Iya, betul. apa podcast kita ini, ya. Dan kita harapkan mereka tidak berhenti doa di sini lagi, karena setelah ini mereka akan menghadapi tantangan baru Betul. dengan suasana yang baru. Ada yang ke Ichi Gorontalo, ada yang ke Goa, ada nanti yang di Ambon, berbagi untuk kemudian ya bendera Al-Herat ini ya Betul. mau di ya, Betul. ya, kita barangkali ini ada alumni ketemu sampaikan ya, kalau di Unpati kemarin di aulanya sudah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak ya, sekarang hari ini ya kita sampaikan terima kasih kepada mereka ya, kepada orang semua atas perjuangan ya, dan jangan lupa Al-Herat ya, insyaallah ya. Ya, ini yang di tangan Ananda Tata, ini piagam penghargaan untuk pribadi dia sebagai champions di fisika. Yang di tangan Ananda Syahda itu adalah untuk sekolah Sekolah. Al-Herat. Yang juara umum Ustaz. Juara Iya. umum. Sebagai juara umum. Ya, kemudian yang ini di tangan Ananda Muhammad Alfi itu adalah champion untuk matematika. dirinya, Iya. ya, dan ini akan dikenang ya, akan dilihat ya, dan setelah ada orang pergi ini jadi jejak untuk kemudian menggelora lagi Iya. Betul. ya adik-adik orang yang ada di sini Tapi ya. adik-adik sudah terbakar. Kalian di sini jangan padamkan apinya. Jangan cepat puas. Iya Bikin lagi. ya, nanti setelah ini nanti ada peran dorang untuk Betul. bagaimana turut menjaga itu sampai ketika mereka keluar, Betul. itu api tadi Harus tetap terbakar menyala. terus untuk ya, Jangan cepat puas. betul, Masih panjang. masih panjang. Masih panjang. Betul. Ya, jadi terima kasih untuk dorang ya, ya. Nah, Kita lihat banyak cerita, ya. Jadi champions ini sudah sampai di sini cukup orang tua lihat di rumah dengan sangat senang, bangga, dan semua alumni juga ya turut dalam kebanggaan ini. Betul Iya, Ustaz. Pasti itu. Ya, pasti ya, ya mudah-mudahan ya Al-Herat diberi ya kemampuan untuk bisa ya menjadi bagian dari ya upaya mencerdaskan anak-anak Maluku. amin. Ya, ini yang fisika dari SBT, jadi ini anak SBT pertama Nah, ya, yang boleh dibilang fisika terbaik di Maluku. Masya Allah. Iya kan? iya betul. Champions kan? Benar Ustaz. Nah, Amin. Kita dan punya dua ini Ustaz. itu ada medali, itu ada piagam, kemudian ini dari Namlea Oh, ya, Dari buru. Ya, Ambon tidak ini ya. hati dari SBT, hati dari buru. Iya. Iya. Jadi ini keunikannya Al-Herat itu Iya betul. ya, dia menghimpun ya anak-anak dari bermacam-macam Betul. daerah untuk kemudian bisa diperjuangkan Betul. ya, bisa membawa nama Maluku Iya. ya, di Maluku sendiri dan juga di luar Maluku. Iya. Ya, terima kasih untuk dorang bertujuh. Bun mau masuk Ustaz? Menanggapi.
Mungkin bukan cuman Bun sama Arjun di sini yang Iya. penasaran, tapi juga teman-teman alumni dan orang tua di luar Iya. sana juga penasaran. Kira-kira nih, adik-adik yang berdiri di sini Oh nih, iya. sadar nggak kalau kalian tuh champion? Paham kata champion tidak? Juara. Oke. Kakak Bun penasaran dengan bagaimana tanggapan adik-adik di sini terkait hari ini gelar yang didapatkan. Mungkin bisa dimulai dari Alfi dulu. Bagaimana perasaannya, Dek, dapat gelar seperti itu? Alhamdulillah, saya bersyukur dan terima kasih kepada Allah, dan saya merasa bangga, dan saya pun tak lupa berterima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing saya, kepada orang tua yang doanya selalu menyertai saya, dan saya berharap kedepannya adik-adik bisa lebih berprestasi dari kita. Amin. Alhamdulillah. Ya, biar seimbang. Silakan Tata Tata coba. mengakhiri sesi ini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Allah SWT dan juga guru-guru, terutama Ustadz dan Ibu Evi, dan kemudian pemerhati Ibu Din, Farinya yang sudah ikut menyertai kami sewaktu lomba kemarin. Dan saya harap ini bisa menjadi suatu hal yang bisa semakin menyemangati saya untuk bisa lebih dari ini ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, tidak ada titipan untuk orang tua di rumah. Ya, mereka angkat tangan tinggi itu. Ya, jadi terima kasih untuk Terima kasih untuk saya dan Mama juga. iya harus itu ya. Doa yang mereka Harus. Penting tuh. Ya, semua ini berjalan karena doa dan dukungan mereka. Ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih untuk kedua orang bertuju mewakili ya 9 orang. Ya, baik silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini agak unik ini memang di antara keunikan Olimpiade yang kami ikuti di Unpad kemarin. Iya, Ustaz. Ini kan Olimpiade Sains kan yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA. Anda merasakan agak ada keunikan Ustaz, ada agak perbedaan dengan beberapa lomba yang terjadi belakangan ini, terutama Olimpiade. Ustaz. Karena mereka punya 2 babak Ustaz, Ya, di mana babak kedua itu seluruh soal itu soal uraian. Jadi tanpa ada sama sekali soal PG. Kalau di babak penyisian full soal PG. Iya, Jadi yang masuk ke babak final itu ya tergantung, ada mungkin sedikit faktor keberuntungan saat dia memilih option pas bener gitu kan. ya. Tapi kalau finalnya itu murni sama sekali Ustaz, analisa dan pekerjaan mereka. Jadi ini apresiasi saya juga terhadap Olimpiade FMIPA Unpati. Mereka berani untuk menyediakan soal uraian walaupun itu dengan resiko yang ada. Resikonya kan kalau soal uraian butuh waktu yang lama dalam memeriksa kan. Iya, betul. Karena tidak bisa menggunakan teknologi. Iya. Harus langsung jurinya itu manusia yang memeriksa detail apa yang dituliskan. Artinya pesan yang ingin saya sampaikan bahwa Olimpiade yang diselenggarakan Unpad ini cukup atau bahkan sangat berkualitas. Bobotnya itu tinggi dan mudah-mudahan bentuk ini bisa dijaga sampai ke depan. Amin. Itu yang kami harapkan memang Ustaz. Dia agak berbeda. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita memang belum berbincang ya antar penyelenggara dengan pihak peserta, kecuali masuk dan menyelesaikan babakan-babakannya siap. Ya, tapi tentu saja tantangan hari ini ya dia harus berkembang. Betul. Ya, menurut Pak Mari tadi bobotnya memang sudah
ini, tapi kalau ketika itu sudah berjalan beberapa waktu, itu sudah tersosialisasi dan kemudian bisa beranu pada kemampuan anak-anak, ya maka harus terpikir sebuah tantangan baru. Ya misalnya, ya para finalis itu bisa ditentukan dengan salah satu tambahan tantangan. Ya, dari soal yang dibikin itu apa bisa presentasi Betul. di depan untuk kemudian menentukan. Ya, Betul, nilai tambahan. itu harus. Masya Allah. Ya, itu harus bisa terpikir ya, karena itu nanti membedakan. Ya, ini kan diselenggarakan oleh satu lembaga. Ya, ya kalau kita lihat ya lembaga itu saja gitu. Betul. Ya, kalau kayak bola kaki itu FIFA lah, Iya. Iya. ya kan. Terus ini kan peserta ya. Ya, ya mungkin harus ada lagi variasi gitu. Kemudian setelah tingkat ini, ya kan, tantangan baru apa lagi yang kira-kira bisa mewarnai? Karena ini berkembang terus, Betul, Ustaz. pengetahuan ini tidak pernah berhenti Betul, Ustaz. ya, di tempat itu. Mungkin yang Ustaz bilang presentasi itu, Ustaz, mungkin beberapa orang yang dapat medali itu diminta lagi untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. sudah dikerjakan. Kemarin ada Seperti itu. benar Ustaz. Memang perlu ada inovasi biar bobot yang tadi Terobosan. sudah ada itu Terobosan baru yang lebih lagi gitu meningkat, ya. Ustaz. Ya. Mereka Wah. kemarin sediakan itu Ustaz, tapi untuk jenjang SMP, SMT itu belum ada. Tapi hanya ini untuk jenjang SMA-nya. Oh, Oh begitu. sudah ada. Tapi bukan presentasi, mereka langsung praktek ke lab. Ah, Jadi selain menyelesaikan soal uraian, Iya. mereka langsung ke lab. Tapi Oh berarti belum. itu tidak, ya itu mungkin terkait dengan seperti biologi yang dia perlu lab. Benar Ustaz. Ya, tapi kalau matematika Tidak ada. itu kan istilahnya face to face dengan audiens kan. Benar, Ustaz. betul. Ya, Jangan cuma dengan juri, dengan dengan audiens. audiens semuanya. Iya kan, jadi Betul. istilahnya siapa punya kaki gemetar, siapa punya tangan gemetar, siapa kemudian santai, karena memang dia memiliki kelebihan itu. Gitu sih. Dan memang itu sekarang menjadi satu di antara 4 indikator kecerdasan. Betul. Jadi di antara indikator kecerdasan anak di zaman sekarang itu adalah Iya. kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi. Alhamdulillah, kalau kita rasakan kita di Al Khairat di sini, Ustaz, Iya. tanpa tertulis dengan rapi, tapi itu dijalankan dengan sangat baik, Ustaz. Iya. Di anak-anak itu memang Betul, Ustaz. pandai dalam mengkomunikasikan apa yang dia pecahkan. Betul, Ustaz. Itu terbukti, Ustaz. Iya. Beta dulu waktu sidang skripsi, Iya. dan memang beta akui beta masih tata bahasanya belum rapi Iya. di pembukuan tuh, Ustaz. Jadi revisinya semua tentang tata bahasa di buku. Sampai dosen itu pas waktu sidang saya, dosen penguji bilang, saya bingung, tulisan kamu buruk, tapi presentasi kamu menjelaskan semua yang ada di situ. Ini cuma ada, Bertolak belakang. betul, Ada. betul, Ustaz. Itu saya jelaskan cuma 5-7 menit, 7 slide, Iya. bisa mencakup semua yang saya tulis di situ. Itu dosennya bingung, ini tulisan kamu buruk, tapi Penjelasannya. biasanya saya sudah menjelaskan semua yang ada di situ. Jadi nilai poin besarnya di bagaimana Iya, menyampaikan. ya. betul. Jadi saya revisi itu bukan revisi hitung-hitungan ya, Ustaz. Iya. Tata bahasanya semua. Jadi dosen yang penguji itu bilang di atas lembaran revisinya, Iya. ya kan, benarkan apa yang saya coret. Beliau coret dari depan 81 sampai daftar pusaka di catatan beliau. Iya. Jadi 2 minggu saya ke beliau buat itu aja, Ustaz, tata bahasa di Tata pembukuan. bahasa saja. Masya Allah. Kan sekarang konsep Merdeka Belajar itu kan literasi Betul, Ustaz. dengan
Ya, di sini saya sering berbagi dengan orang tua, ya khususnya orang tua dari murid baru. Ya tolong tingkatkan komunikasi mereka sebelum masuk ke sini. Ya, karena dari pengalaman itu kelancaran dalam komunikasi anak-anak itu cuma pada saat minta uang. Ya, sampai mimiknya, ya bagaimana supaya kemudian Gestur tubuh. ya, sampai kemudian bisa, ya begitu juga sasarannya, ya kalau mama keras terakhir ke papa, ya kalau ada nenek ke nenek, ya tapi mereka sudah punya Planning gitu. nah, kenapa dalam hal uang minta uang mereka bisa itu, terus dalam banyak hal yang Betul. nanti jadi tantangan mereka ke depan kita tidak. Betul, Ustaz. Iya. Nah, dari satu kelas minta bawa satu pesan ke kelas lain saja, itu baku tolak. Iya. Jadi kelihatan apa kita rasakan itu. Iya. 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 Memang anak-anak kita kurang membaca. Betul. Iya. Kurang membaca. Sekolah tidak terlalu menyiapkan. Benar. Iya. Ya, makanya kita di sini itu untuk bagaimana antisipasi itu. Ngajar biologi itu bisa mengajar bahasa Indonesia dalam bentuk literasi bersama. Karena bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Iya, betul. Ngajar matematika, bagaimana bisa pahami soal kalau pesan bahasanya tidak. Kuasai. Iya. Jadi kita memperkuat literasi bukan menyiapkan buku-buku, tapi buku yang sudah ada itulah, ya kita berselancar dengan anak-anak di situ untuk. Nah, alhamdulillah, ya apalagi kalau ada kayak begini, Betul, Ustaz. ya itu, ya kita dulu Al-Herat itu kan biasa malam Jumat ada acara di televisi, ya, dialog. Kalau sudah satu babakan televisi itu pulang ke sini dapat, ya ada macam-macam model, ada yang menghadap dinding bicara sendiri, ada yang karena dia mau ikut tadi, dia mau ikut untuk dapat bisa masuk televisi, bisa memberi, ya karena itu kan kebanggaan yang bisa diberikan oleh Betul. anak pada, ya, dan kita selalu di sini menghidupkan suka siapa sama papa dan mama, belum kan belum kasih prestasi. Masya Allah. Masya Allah. Dan orang tua mereka yang Bangga tadi itu sekali, panggilannya Ustaz. Masya Allah. ya apalagi yang dari luar kan, ya yang tadi SBT dia dapat champion fisika, dia dapat IC Gorontalo, itu luar biasa, Luar biasa. ya karena SPT pertama itu Iya, Ustaz. yang bisa. Ya. Dan itu sekali lagi ada mau, ada ketekunan, dan mau berjuang untuk itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga ini terus, Amin. ya, untuk kemudian ya kita menjadi bagian. Dulu kan Pak mantan wali kota Pak Risa Trohane Pesi Baik, Ustaz. 2018 kan datang buka UNBK. Oh, yang pertama tuh. Iya. Padahal nama-nama lain yang sudah, ya keton di sini biar RT datang buka, keton biasa aja. Tiba-tiba perintah dari beliau bahwa ya beliau ingin ke Al-Herat. Di tempat lain katanya sudah pasang beliau untuk riset buka di sini. Kesini bicara enak gitu. Ya. Ini sekolah menjadi bagian daripada penyumbang mutu pendidikan untuk Maluku. Betul. Ya, tapi saya kok tidak diberitahu gitu. Saya tahu di luar Ambon. Ya, jadi saya minta harus buka UNBK-nya di sini. Ya, dia apresiasi sekali. Ya, karena Ustadz belum periksa secara ini, tapi yang berhasil di luar negeri pada 2016 itu sepertinya baru Al-Herat yang bikin cerita di Bangkok. Ya, itu anaknya sudah di ITB, TB.
perminyakan. Adiknya juga menyusul di ITB kemarin, dua-dua dari IC Gorontalo. Tahun ini juga ada satu yang ke ITB juga dari Al Khairat. Masya Allah. Ya, jadi sepertinya kita bikin episode hari ini ya, episode bicara tentang juara umum Olimpiade. ya, SMP MTS Maluku ya. Baik. Iya. Tapi kita juga Ustaz sendiri ingin mengajak untuk kita bersama alumni, mari kita gali prestasi lain ya, Betul. yang banyak. Siapa yang di luar negeri yang udah selesai di Mesir, siapa yang ya untuk maaf ada. Iya, Ustaz. Kalau ini bisa dipotong. Iya, Ustaz. Bisa, Ustaz. Oh, Untuk kemudian kita bisa bentukkan dia dalam satu buku memori Al Khairat. ada banyak, Kita Ustaz. jawab. Ada di Rusia, di Turki, Iya. Mesir, Malaysia juga. Iya. Masya Iya. Allah. Ada yang dia tahun ini mau dari Malaysia mau ke Taiwan. Oh, Taiwan. Ya, iya. Ya. Jadi kita jadikan momen hari ini kemari untuk Baik, Ustaz. ya dengan Ustadz punya bahasa dulu murid, kalau sekarang sudah anak gitu, jadi Yes. teman bicara ya. Nice. Ya. Ulah kok, Ustaz. Isu. Ini justru tanda orang tua. Ya, Ustadz diingatkan untuk jangan terasa muda seperti debun dengan Arjun. ya. Jadi sekali lagi kita jadikan Nice. episode hari ini mengingatkan kita untuk sebuah memori pencapaian. Nice. Ada yang mau ditambah barangkali? Saat tadi bilang soal prestasi di akhirat, Ustaz. Mungkin yang membentuk itu tuh yang paling besar lingkungan, Ustaz. Karena kita para alumni juga sudah merasakan lingkungan akhirat itu seperti apa, Ustaz. Walaupun sederhana itu, tapi siswa-siswanya di sini tuh saling berkompetisi. Itu yang bisa memicu yang tadi api tadi, Ustaz. Jadi sebelum kompetisi di luar termasuk Sudah. Unpati, mereka memang sudah Kompetisi di sini, Ustaz. berkompetisi di dalam Betul, Ustaz. menjadi yang terbaik. Betul. Tapi kalau moto kita itu adalah belajar bersama untuk maju bersama. Betul, Ustaz. Tapi kan tidak mungkin semua dalam satu garis ya. Iya, Ustaz. Ya pasti ada yang nomor satu walaupun beda cuma Iya, Ustaz. sepersekian detik dari yang nomor 2 dan seterusnya. Ya, dan anak-anak menerima itu. Iya, Ustaz. Ya. Anak di sini sadar kalau ada yang satu, ada yang dua, tapi saling baku tarik, Ustaz. Jangan sampai itu. Untuk Jadi bisa dia- ya. Betul. Tapi Arjun punya kalimat tadi, saya harus sedikit kritis, Ustaz. Di menyebutkan bahwa lingkungan di sini itu tadi kalimatnya bahwa sederhana. Iya. Dari sudut pandang yang lain sebenarnya tidak sesederhana itu. Iya, betul. Karena membentuk lingkungan seperti di sini Arjun, Susah sekali. itu sangat Susah. Iya. dengan tantangan zaman saat Betul. ini, dengan kondisi yang sangat kompleks. Saya lebih sarankan, memang Ustadz paling sering menggunakan kata sederhana Betul. dari versi Ustadz. Tapi bagi saya sebagai bagian juga yang belakangan ini bergabung sama Ustadz, saya harus bilang bahwa itu tidak sederhana, itu kompleks. Dan secara teori pendidikan itu memang pondasi dari pendidikan memang di situ. Pendidikan itu tidak hanya transfer ilmu itu terjadi dengan mudah, sangat mudah. Itu hanya apabila karakter Betul. dari lingkungan itu sudah terbentuk. Sudah. Betul. Dan saya merasakan itu benar. Karena saya bisa membandingkan bagaimana saya ngajar di beberapa tempat. 2018, alhamdulillah saya bisa
belajar bersama Ustadz di sini itu terlihat benar Betul. bahwa, dan saya langsung mengalami, memasukkan ilmu ke dalam peserta didik itu hanya bisa dilakukan dengan mudah apabila karakter mereka itu dibentuk duluan, Betul. dan itu hal yang susah. Saya tegaskan itu hal yang sangat Tidak susah, sederhana. Tidak sederhana. sangat tidak sederhana. Kita juga para alumni sudah merasakan itu, bahwa pondasi Ustadz tanam itu betul-betul kuat sekali. Belajar apapun itu, walaupun rumit, tetap masuk aja kalau karakternya sudah Sudah terbentuk. terbentuk. Secara teori kami pelajari itu, Ustaz. Ya. Kami pelajari tentang bagaimana membentuk karakter baru mengajarkan ilmu. Itu kami teori kita pelajari. Dan saya pastikan semua sarjana pendidikan Indonesia pelajari itu. Tapi teknis di lapangan untuk mengamalkan itu, mengimplementasikan itu tidak gampang, dan banyak orang yang menyerah. Akhirnya hanya sebatas sekolah itu hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan. Betul. Tadi satu pertanyaan yang mungkin kalau Arjun sama Adibun tanyakan tadi mengenai apa yang disiapkan sehingga anak-anak bisa berprestasi kayak tadi, Iya. jawaban terbesar saya kalau saya harus bilang pembentukan karakter awal dari Ustaz. Itu sangat penting. Itu dasar pondasinya. Itu dasar pondasi. Betul. Setelah itu ilmu masuk itu mudah Betul. sekali. Kita juga para alumni sudah merasakan itu. Itu yang akhirnya membuktikan kan Ustaz, kalau ketika kita lulus dari sini bukan hanya berprestasi di SMA juga, tapi tadi yang satu bukan ada yang sampai ke luar negeri. Itu artinya kan ketika lulus dari Al-Khairat, sistem atau pendirian yang kuat dari para alumni ini ke bawah di lingkungan dia di SMA, di Madrasah Aliyah, sampai bahkan di perkuliahan. Itu yang membuat para alumni di luar sana tuh mampu menoleransi lingkungan manapun, tapi tetap teguh pada pendiriannya sebagai seorang alumni Al-Khairat. Masya Ya, Allah. jadi apa namanya? Pada akhirnya ketika seseorang dia bisa menerjemahkan konsep pendidikan yang apa berdaya guna gitu ya, dia perlu melalui itu. Betul. Kalau membaca saja itu kelihatannya baru di kulitnya gitu. Tapi ketika membaca, menerapkan, mengevaluasi, ya, kemudian memperbaiki, meningkatkan, disitulah sebenarnya cerita sekolah ini unik. Ya, karena sekolah yang dimulai dari Posyandu, bisa bayangkan orang bikin sekolah di Posyandu. Tapi kan jadi, Yes. Ustadz Segaf, Ustadz Fahri kan jadi. Dan bukan cuma itu, yang lain-lain juga Yes. jadi. Ya, perjalanan dari apa namanya pos-pos kecil sampai ke sini, ya itu membentuk tadi itu. Ya, berpindah ke tempat-tempat yang jauh kan kita masih bisa duduk di masjid. Nah ini sudah di kayak rumah sendiri. Ya cuma tinggal bagaimana melangkah ke ruang depan, Betul. ruang tamu, lihat di belakang di dapur bagaimana. Ya, jadi itu semua yang kemudian ya. Dan mungkin kembali kepada yang kita bicara kemarin, ya, warna pembelajaran Al-Khairat itu, ya, sebagai pantulan dari apa namanya seorang tokoh jenius pendidikan yang mengajar itu harus menghadapi apa marahnya tentara Belanda, ya, harus digembok, dilarang dan sebagainya, tapi tidak berhenti, tapi secara sembunyi-sembunyi terus jalan, ya. Dan Al-Khairat melalui jalan itu, ya, beliau akhirnya menjadi seorang tokoh ya dalam karir pendidikan itu memiliki madrasah yang paling terbanyak dibandingkan dengan para ulama yang lain.
Kalau kita lihat di Jawa itu kan ada pesantren, satu ulama itu dia punya, paling-paling tambah 1-2 lagi. Dan itu daerah Jawa, daerah pendukung memang. Ya. Tapi kalau dari Sulawesi, di Sulawesi Tengah pada saat itu dengan kendaraan gerobak menyeberang ke Manado dengan kapal Kopra, ya, ke Maluku Utara juga dengan kapal Kopra, kapal ikan ke pulau-pulau, ya, itu bukan jalan mudah. bukan jalan mudah, bukan jalan berkarpet merah, Bu. Ya. Tapi coba lihatlah bagaimana pendidikan itu bisa, Betul. guru-guru mau berkorban. Betul. Ya. Dan maaf, SD, SMP, SMA sampai kuliah di jenjang itu yang beta merasa dididik itu cuma di akhirat ini ya, Ustaz. Jadi kakeknya Arjun sendiri bilang sama Ustaz, ya, saya tidak tahu Pak Ustaz, tapi yang saya lihat di diri Arjun itulah akhirat. Insya Allah. Ya, kakeknya. Ya. Padahal kalau mau dilihat, kita bikin biasa. Ya. Kita bikin biasa secara orang pendidik. Ngajar ini kan biasa, bukan hal yang luar biasa. Tapi mungkin banyak guru di luar sana yang mengajar tidak memakai hatinya buat ditumpahkan ke siswanya, Ustaz. Ya, mestinya kan tujuan pendidikan itu kan mencerdaskan anak didik. Kalau kita istiqamah di situ, ya, maka akan muncul kebaikan-kebaikan lain. Betul. Ya, mungkin style hidup orang hari ini, kalau beta bikin ini beta dapat apa, itu jadi persoalan. Soalan besar, Ustaz. Ya. Hari ini hari Minggu pamari tinggalkan rumah, bayi tua dengan anak-anak datang ke sini bercerita dan kata ini bukan hal sepele gitu. Setelah 6 hari itu, ya. Ya, tapi ada orang yang mau berbuat itu. Betul. Ya, kita tidak menjangkau orang langsung, tapi kadang-kadang dengan cerita begini, dan silakan bisa diperiksa kan, apa cerita ini sesuai dengan fakta, ya, atau jauh dari fakta. Kalau sesuai silakan direnungkan untuk kemudian. Ya. Jadi guru punya tugas semua itu. Guru jangan tanya senyumnya itu karena gaji, karena jabatan. Senyumnya guru itu karena keberhasilan anak-anak. Masya Allah. Itu guru yang hakiki itu. Berarti saat senyum sudah banyak, Ustaz. Masih berusaha untuk memperbanyak gitu. Iya. Jadi kalau hari ini senyum dengan capaian mereka, mudah-mudahan Allah kasih lagi kesempatan untuk senyum baru lagi dengan Amin. hasil dan capaian. Amin. Dan senyumnya Ustaz itu juga dari kalian. Betul. Saya sering bikin Ustaz senyum. Begitu. Para alumni kan. Ya Allah. Ya, kita udah sepakat lalu bahwa cas itu perlu ya. Betul. Betul, Ustaz. Ya, kita harus sekali kita bicarakan tentang itu. Ya, ilmu cas itu. Ya, karena begini. Yang tadi Ustaz singgung itu, jangan ketong style hidup itu pada apa kita dapat ketika kita bikin ini. Tapi kalau itu kebaikan, bikin aja. Kan yang memberikan bukan teman kita, Betul. bukan setim kita. Ya, yang pemberi itu adalah Ar-Razzaq, kan Allah. Nah, kita sering itu, kalau 4 ini satu tim, kita cuma berpikir ini. Padahal di luar kita ini, ya, itu pemberi siap mencurahkan. Ya, tinggal kemudian seberapa bersih hati kita dalam melakoni ini semua. Ya. Dan kebaikan itu bukan punya Arjun, punya Ustadz.
itu kebaikan adalah itu misi langit untuk kemudian ditebarkan. Kita hanya penyampai. Jadi kalau kita bagian dari itu, yakin kita akan dapat. Amin. Jadi jangan berhitung apa balasan dari Allah itu pakai kalkulator kita, itu terbatas dia. Sekian angka sudah tidak bisa lagi. Betul. Dan itu pasti, Ustaz. Dan itu harus bisa kita wujudkan. Ya, tiap hari kita kan punya kesibukan yang berbeda. Tapi di tiap kesibukan itu ada pesan-pesan itu. Betul, Ustaz. Untuk memantapkan keyakinan kita itu, memang kita harus masuk. Betul. Jangan berhitung itu dong. Ya, jangan berhitung itu. Ya, coba lihat tim kita ini, alumni bertanya, siapa menyangka sudah sampai ke sekian? Betul. Iya. Dengan respon yang luar biasa. Masya Allah, Iya. Rasulnya. Dan kita berjalan dengan istilahnya sederhana, tidak. Betul. Ya. Ustaz cuma berusaha itu. Misalnya Ustaz pada sisi katakanlah mungkin narasumber dari pengalaman akhirat, ya dari seorang dai misalnya. Ya itu aja yang begitu ada jalan, kayak sekarang ada jalan kan, ya kita sama-sama. Ya malah sudah ada komentar dari viewer yang banyak, itu alumni sudah banyak yang jadi ustaz. Masya Allah. Iya. Ya karena kalau sudah bisa duduk bicara dengan ustadznya, kemudian pesannya itu sampai kan, dianggap sudah sama. Iya. Adalah itu murni ketidaktahuan. Padahal datang bertanya. Ya, jadi nanti insya Allah konsep kita ini, kita jangan puas dengan apa yang ada. Amin. Ya karena ini sebenarnya peluang pahala, Amin. peluang mengisi kebaikan dengan apa yang ada pada diri kita. Amin. Ya mudah-mudahan ya Allah bukakan hati kita semua untuk ya mau lebih meningkatkan ini. Nah, Ya selama kita masih punya keluasan-keluasan itu. nah, Sekali lagi jangan berpikir bikin ini dapat apa. betul. Ya, Bikin saja. bikin saja. Ya kalau bahasa Arab bilang itu idza tawaffaratis syurut. Kalau syarat itu ketemu, ini sudah penuhi, ya maka dia punya imbalan itu akan datang. Ya mudah-mudahan Allah Amin, siapa Ustaz. ini semua. Amin, Ustaz. Mungkin demikian ya. Baik, Ustaz. Kita punya omongan hari ini. Baik. Kita apresiasi ya adik-adik. Baik. Ya. Ya mudah-mudahan dia bisa membantu, memberi Amin. pencerahan dan ya semangat yang tidak kalah hebatnya kepada adik-adik mereka. Baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya kelas 1 ditanya kemarin, siap bergabung yang kelas 2 sekarang untuk Olimpiade tahun depan? Siap. Berarti sama Ustaz. Iya. Pertanyaan yang sama ada ajukan pekan kemarin. Cuma kalau ke Pak Mali orang jawab angka muka. Ambil, Kalau ke Ustaz. saya orang jawab. Tuduh. Ya, boleh kalau Diusulkan Ustaz. ya. Barangkali begitu ya. Baik, Ustaz. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Ada kesibukan, Nah, ada latihan tadi di Merdeka, harus bergabung lagi. Ya mudah-mudahan Allah ridai kita punya. amin. Amin.